Real Madrid saat ini tengah dalam perjuangannya mengembalikan harga diri mereka. Setelah sebelumnya kalah di semua kompetisi, Madrid sepertinya sudah cukup makan caci maki. Menghadapi kompetisi timnas yang makin membesar, El Real pun agaknya tak mau juga terhina di Spanyol. Los Blancos sebelumnya pada November 2024 tak mampu kirim satupun pemain buat timnas. Padahal mereka adalah klub ibu kota. Belajar dari kesalahan itu, kini mereka pun agaknya mulai kapok. El Real bahkan memulai proyek baru dan pindah haluan dengan memburu para pemain Spanyol. Starting 11 Moment kali ini membahas Real Madrid yang kapok dan pindah haluan usai tampil memalukan di hadapan Spanyol. Seperti apa kronologinya? Simak selengkapnya. Jeda internasional bulan November 2024 menjadi salah satu momen paling menyedihkan sekaligus memalukan bagi fans Real Madrid. Bagaimana tidak, kala timnas Spanyol berjibaku dan sukses besar di Piala Eropa hari itu, Real Madrid malah cuma bisa nonton sambil cengar-cengir. Bulan November 2024, Luis de la Fuente mengumumkan 26 nama pemain Spanyol yang akan ia bawa menghadapi Denmark dan Swiss. Namun, alih-alih bersemangat, ternyata ada satu pemandangan yang aneh kala itu. Di antara 26 pemain ini, Spanyol rupanya tak membawa satupun nama dari tim yang berinisial Real Madrid. Meskipun mereka adalah tim ibu kota, Spanyol secara mengejutkan telah meninggalkannya. Buat fans Madrid sendiri, ini saja jelas sudah menjadi tamparan keras. Tim ibu kota kok nggak mau bela negara? Betapa memalukannya. Madridista pun cuma bisa buang muka. Real Madrid sejak dulu kala memang terkenal sebagai salah satu klub atau bahkan mungkin satu-satunya klub yang paling kaya di dunia. Dengan kekayaan itu, Los Blancos bahkan sempat menghebohkan dunia dengan praktik yang mereka sebut sebagai Los Galacticos. Secara singkat, Los Galacticos adalah proyek penggabungan para pemain bintang dalam satu atap. Si putih mengira dirinya sedang main game bola tanpa tahu bahwa menggabungkan bintang bisa menjadi petaka. Sayangnya, meski Los Galacticos jilid pertama gagal total, Real Madrid nyatanya tak belajar. Di bawah arahan Don Carlo saat ini, mereka sekali lagi menyatukan bintang-bintang. Mentang-mentang kaya, Real Madrid main seenaknya. Sebut saja nama-namanya saat ini adalah Kylian Mbappe dari Prancis, Rodrigo dari Brasil, dan Luka Modric dari Kroasia yang menjadi penanda atas kebangkitan supernova. Hasilnya, Madrid sekarang 0 juara. Namun dengan proyek gila ini, Madrid secara tidak sadar ternyata juga telah menutup peluang berkembangnya anak-anak La Fabrica. Padahal justru mereka inilah masa depan sepak bola Spanyol. Ia jugalah yang pada akhirnya membuat Spanyol kala itu kesulitan memilih nama-nama buat ia bawa dari Real Madrid. Luis de la Fuente sebenarnya tertarik untuk membawa Dani Carvajal pada awalnya. Namun karena sang pemain didera cedera, pelatih Spanyol itu pun akhirnya membatalkan niatnya. Los Galacticos kala itu sebenarnya masih punya banyak nama untuk ditawarkan pada La Furia Roja. Sebut saja Dani Ceballos, Franz Garcia, Jesus Vallejo, hingga Lucas Vazquez. Namun begitu, sang maestro de la Fuente agaknya kurang minat dengan mereka. Real Madrid pun akhirnya ditinggalkan tanpa diminta bantuan. Mirisnya lagi, Barcelona sang rival abadi justru menjadi tim yang paling besar menggondol hati Spanyol. Tentunya ini bagaikan jatuh tertimpa tangga. Sudah malu nggak bisa bantu timnasnya, malah Barcelona yang paling dapat muka. Usai tampil memalukan di hadapan timnas Spanyol, Real Madrid pun tampaknya kapok. Barcelona berhasil mencuri pamor mereka sebagai klub ibu kota, dan jelas Madrid tak terima. Ditambah lagi musim ini El Real juga didera banyak kekalahan melawan rival abadinya itu. Real Madrid kalah dalam perburuan gelar La Liga, Supercopa, dan Copa del Rey dari Barcelona. Mereka dipaksa menyaksikan rivalnya angkat trofi, sementara dirinya dipermalukan. Melihat kondisi yang seperti ini, Real Madrid pun kini berubah. Dimulai dari perpisahan dengan Ancelotti, si putih ingin kembali bertobat menjadi tim Spanyol musim depan. Tim Spanyol yang dimaksud di sini adalah tim Spanyol sungguhan, bukan abal-abal seperti Madrid musim ini. Los Blancos memulai proyek Spanyolisasi mereka dengan mendatangkan Xabi Alonso sebagai pelatih utama.
Selain itu, Madrid juga mengincar beberapa Spaniards buat pembekalannya, salah satunya adalah Dean Huijsen. Merangkum dari media-media Spanyol, Real Madrid memang sudah sepakat dengan Bournemouth untuk membawa pulang pemain satu ini. Dean Huijsen yang masih 20 tahun diproyeksikan akan menjadi bek tengah dan akan bersama dengan Madrid sampai musim panas 2030. Selain Huijsen, ada juga Alex Grimaldo dan Miguel Gutierrez yang juga berkebangsaan Spanyol. Miguel Gutierrez saat ini sedang dipinjamkan ke klub Girona. Namun berkat prestasinya yang mencolok di sana, Real Madrid akhirnya dilema. Madrid bisa saja menjual Gutierrez dengan harga mahal, tapi juga bisa memulangkannya sebagai amunisi lokal tambahan. Berbeda halnya dengan Miguel Gutierrez, Alex Grimaldo di sisi lain merupakan pemain yang sejak dulu memimpikan bermain di klub La Liga. Grimaldo selama hampir satu dekade ini telah menghabiskan waktunya bersama Benfica dan Bayer Leverkusen. Setelah sekian lama berkelana, pemain 29 tahun itu tentunya ingin kembali mencium tanah airnya. Mengutip dari laman TransferFit, kesempatan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh Xabi Alonso yang merupakan pelatih baru Madrid untuk mempromosikan klubnya ke hati Grimaldo. Ngomong-ngomong soal Spanyolisasi, Xabi Alonso sendiri juga merupakan Spaniard, melengkapi aksen Spanyol di Real Madrid musim depan. Meski sudah mengantongi banyak nama Spanyol termasuk Xabi Alonso di Real Madrid, namun nyatanya raksasa putih masih belum juga puas. Mengutip dari laman Football Espana, Real Madrid kini juga dikabarkan tengah menginginkan bek kiri Benfica Alvaro Carreras. Mantan pemain Manchester United ini memang tampil mengesankan musim ini. Di usianya yang 23 tahun, Carreras disebut-sebut bakal sesuai dengan gaya Madrid ala Alonso. Namun dengan klausul 50 juta euro, Real Madrid dikabarkan menolak untuk membayar sepenuhnya. Meski begitu, transfer Carreras tetap disebut-sebut sudah 90% diselesaikan. Artinya dalam waktu dekat, sang bek akan segera berseragam putih dan melengkapi Spanyolisasi Real Madrid. Selain Alvaro Carreras, Real Madrid juga ternyata dikabarkan akan menebus winger Nico Williams dari Athletic Bilbao. Nico Williams sebelumnya dikabarkan kuat akan bergabung dengan Barcelona, namun karena keinginannya untuk menetap di klub masa kecilnya, transfer tersebut pun akhirnya dibatalkan. Sebagai bentuk dominasi dengan memboyong Williams, Madrid bisa seolah merasakan bahwa mereka sudah mengalahkan Barca, meskipun cuma lewat transfer saja. Terlepas dari semua itu, Los Blancos sebenarnya tidak terlalu membutuhkan jasa winger kiri. Mengingat sudah ada dua bintang besar yang suka menempati posisi itu di Valdebebas. Dua pemain itu tak lain adalah Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Namun begitu, Real Madrid tetap ingin membelinya. Jika sampai transfer itu terjadi, kemungkinan besar William akan ditempatkan di winger kanan. Namun mengingat winger kanan sudah diisi oleh pemain Brasil, Rodrigo Goes, maka ada kemungkinan Rodrigo bakal dibuang. Selain Williams lebih muda, Williams juga dipercaya lebih gacor dan yang pastinya lebih Spanyol. Pada akhirnya semenjak kabar kedatangan Alonso beredar, Real Madrid kini mulai berubah. Dari yang tadinya si paling Galacticos, kini jadi tim yang peduli akan nasib bangsa. Tapi memang begitulah seharusnya klub ibu kota, mewakili negaranya. Xabi Alonso yang merupakan mantan pelatih Bayer Leverkusen dipercaya juga akan menjadi pelatih paling cocok guna masa depan Los Blancos. Berbeda halnya dengan Ancelotti yang main bintang-bintangan. Alonso lebih fokus pada nasib bangsa di masa mendatang. Tak heran juga karena Alonso sendiri adalah orang Spanyol. Dengan datangnya para pasukan Spanyol itu, maka lengkaplah sudah proyek Spanyolisasi Real Madrid. Los Blancos musim depan mungkin tak akan lagi memakai Los Galacticos. Dan karena sudah meninggalkan metode lama itu, El Real juga diprediksi bisa kembali bersatu dengan Spanyol musim depan. Bersama Xabi Alonso, Madrid akan lebih peduli pada karir bangsa dan tak lagi mementingkan ego semata. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Real Madrid yang berubah haluan. Bagaimana menurut kalian? Akankah dengan pendekatan ini, Real Madrid bisa kembali gacor musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu yang fans Madrid.
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.